Nah, kita akan coba mempelajari benarkah Alkitab itu ada banyak versinya. Terjemahan yang Anda pegang hari ini, Alkitab yang Anda pegang yang cetakan LAI adalah terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Anda mempunyai KJV, itu Alkitab terjemahan bahasa Inggris versi. Nah, terjemahan itu banyak versinya, sama seperti dengan Al-Quran yang dalam bahasa Inggris ada lebih dari 70 versi yang Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Kita coba lihat sekarang sejarah penerjemahan Alkitab. Ya, Alkitab kita, Alkitab Kristen terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Nah, saudara tahu untuk mempelajari Alkitab secara historis tidak bisa sambil lalu, ya, secara historis kritis. Artinya benar-benar kita mempelajari, ini baru historis kritis ya, belum tafsirnya, belum hermeneutiknya, tapi baru historis kritisnya. Kita tidak bisa mempelajarinya sambil lalu dari Wikipedia atau dari internet, karena ini adalah sebuah naskah tua, ya, yang usianya sudah ribuan tahun, dan kita harus benar-benar berhati-hati mempelajarinya. Ada banyak sumber yang hanya ada di perpustakaan di Universitas Heidelberg di Jerman, atau di Osnabrück University di Jerman, atau di Vatikan, yang belum dibaca oleh kalayak ramai. Apalagi kalau Anda cuman kristologi dadakan, ya, seperti Irena Handono, Moko Ginta, ya. Nah, saat sekolah di sekolah teologia yang setara S1, ya, itu membutuhkan 1 semester untuk mempelajarinya. Beberapa sekolah teologia 2 semester, ya, dan terdiri dari 3 sampai 4 SKS. Coba bayangin, dan itu harus fokus belajarnya. Dan saat S2 pun saya masih belajar lagi 2 SKS lagi, ya, karena itu harus untuk merefresh kembali semua tentang perjanjian baru. Nah, di level S3 maka menjadi sebuah bidang studi konsentrasi, ya. Misalnya saudara menjadi doktor perjanjian lama atau doktor perjanjian baru, tapi nggak ada tuh doktor Alkitab, nggak ada. Terus pilih konsentrasi di mana? Doktor perjanjian lama atau perjanjian baru, doktor Talmud, ya. Kalau di beberapa rabi dia mengambil spesial Talmud atau spesial Torah saja, atau spesial kitab para nabi. Jadi fokus dengan bidang studinya. Kalau ada orang dokter PL, itu pun dia masih harus ambil konsentrasinya apa? Oh, kitab Ayub, maka dia doktor perjanjian lama, fokusnya adalah kitab Ayub, ya, seperti halnya yang ada di Heidelberg ini, ya, dokter perjanjian lama, fokusnya apa? Oh, kitab Amsal, fokus, ya. Nah, kalau saudara menyandang dirinya seorang PhD, itu berarti PhD-nya apa? PhD teologi. Nah, apa? Teologinya apa nih? Jadi nggak ada tuh saudara, saya tahu semuanya. Kalau udah dokter, udah profesor, tahu semuanya. Nggak ada. Alkitab itu usianya udah ribuan tahun, ya. Dan untuk mempelajarinya, saudara harus belajar bahasanya, belajar sejarahnya, belajar bahasanya, ya. Udah gitu, bahasanya pun ada 3 bahasa: bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Nah, kristolog dadakan seperti Irena, Moko Ginta, ya, mana ngerti, ya, mana ngerti
Bahasa Ibrani nggak bisa, bahasa Yunani nggak bisa, masih mau mengaku dirinya adalah kristolog. Nah, saran saya adalah sebaiknya Irena dengan Moko Kinta belajar dulu ya. Ingat umur. Kalau sudah umur harusnya makin bijaksana. Ya, jangan merasa dirinya pandai. Oke, kita coba lihat Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu ditulis oleh Musa dan para nabi lainnya. Ada sekitar 33 penulis ya. Torah yang asli adalah Torah oral. Sampai hari ini Torah oral ini masih dihafalkan ya, yaitu dengan metode Pardes dan Gematria. Jadi orang menghafal itu nggak sembarangan menghafal terus ingat apa dihafal begitu caranya. Enggak, itu ada caranya ya untuk menghafal Torah, ada metodenya sehingga orang tahu ini salah apa benar. Dari Pardesnya, dari hurufnya, bahkan di dalam Torah itu ketika dihafal Torahnya itu ada huruf demi huruf, dia harus tahu itu hurufnya dipakai apa. Misalnya mau kata Yesua, Yasya, dia harus tahu ini pakainya sin atau pakai huruf apa ya, dan ada ayinnya atau pakai alif atau langsung dari yod sin. Nah, itu harus ngerti ya, itu semua itu ada caranya ya, karena satu kata itu bisa berbagai macam cara menulisnya. Nah, itu yang disebut dengan Pardes dan Gematria. Saya belum nyampe ke sana, terus terang, dan ilmu ini dalam sekali. Saya sedang mempelajarinya. Sekarang ini saya sedang studi khusus buat Pardes Gematria ini. Nggak mudah ya, dan itu butuh waktu, dan harus orang Yahudi sendiri yang mengajari saudara, karena dia tahu budayanya, dia hidup di dalamnya, dia meresapi, sehingga dia bisa mengajarkannya dengan penuh dengan tanggung jawab. Nah, kemudian Torah oral ini diterjemahkan dalam bahasa Aram pertama kali di zaman Esra dan Nehemia yang disebut Targum, karena Torah dan kitab para nabi ini, Torah dan kitab para nabi ini di zaman pembuangan di Babel itu sudah hilang kemana-mana, tapi mereka menghafalkannya. Nah, itu ditulis ulang kemudian dalam sebuah Targum. Targum ini adalah sebuah kitab yang sekarang kita kenal dengan Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Aramaik ya, bukan Ibrani ya. Mereka menghafalkannya, coba bayangin, mereka menghafalnya dalam bahasa Ibrani, mereka menulisnya dalam bahasa Aramaik ya. Jadi mereka minimumnya dua bahasa. Mengapa dalam bahasa Aramaik? Karena mereka tinggal di Babel yang berbahasa Aram waktu itu. Nah, kitab Daniel 4-7 ya, dan juga Esra, kitab Daniel 2-7 dan Esra 4-7 itu ditulis bahasa aslinya memang bahasa Aram, karena itu adalah diuntukkan untuk orang-orang saat itu yang ada di Babel yang berbahasa Aram, orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram ya. Nah, Targum atau disebut dengan Torah dengan Midras, Targum ini bukan pure Torah yang ditulis begitu, karena saat itu orang-orang Yahudi ini ada tinggal di Babel. Mereka akan bingung kalau ditulis begitu saja, karena Torah ini adalah hukum untuk orang Yahudi, untuk orang Israel ketika mereka tinggal di Yerusalem. Hukum mengelola tanah, hukum mengelola budak, hukum mengelola kehidupan mereka sehari-hari, suami istri, hubungan dengan pemerintah, semua itu ada di dalam Torah. Nah,
Orang kalau belajar Torah, seorang Yahudi kalau dibilang dia belajar, berarti dia belajar Torah. Oh, dia itu sarjana, berarti dia sarjana Torah. Itu adalah ilmu, segala ilmu bagi orang Yahudi saat itu, ya. Nah, makanya ketika mereka tinggal di Babel, dibuat Targum yang dibuat dengan penafsirannya. Kalau enggak mereka akan bingung. Karena Torah yang di Israel, waktu mereka tinggal di Israel, mereka bisa melakukannya 100% tepat seperti apa yang tertulis. Namun di Babel mereka nggak bisa. Mereka harus diadaptasikan. Sehingga yang tertulis itu disertai, penerjemahan itu disertai dengan penafsiran, ya, midras. Nah, mengenai ini dituliskan di dalam Talmud Megillah, ya, bahwa Targum Pentatek ini disusun oleh para rabi di bawah bimbingan para nabi, ya. Juga termasuk Hagai, Zakaria, dan Maleaki, ya, di zaman itu. Nah, kalau saudara melihat di dalam Nehemia 8 ayat 8, itu juga tertulis, ya, di dalam Nehemia 8 ayat 8, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya mudah dimengerti, dan mereka membaca dalam kitab itu dalam hukum Allah. Ini menunjukkan pada teks yang Ibrani dengan suatu penafsiran bahwa ini adalah suatu Targum. Saudara bisa baca dalam Talmud Megillah Daf 3a, ya. Nah, tahun 300 sebelum Masehi, itu tadi ditulis zaman Ezra Nehemia sekitar tahun 400, ya, 100 tahun kemudian Torah ini atau Pentatek ditulis dalam bahasa Yunani oleh 72 tua-tua Yahudi. Ini ada ditulis dalam Talmud Megillah 9a 9b, ya. Nanti saudara bisa lihat juga di dalam Talmud Megillah 9a 9b tentang Septuaginta ini, ya, bahwa 72 orang penatua ini dikumpulkan oleh Raja Ptolemeus di Alexandria, Ptolemei, ya, di Alexandria tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian raja ini menyuruh para 72 tua-tua ini menerjemahkan Torah yang mereka hafalkan itu ke dalam bahasa Yunani. Karena saat itu seluruh dunia menggunakan bahasa Yunani, ya, seluruh dunia saat itu, ya. Nah, sebuah fenomena yang tercatat di dalam Talmud Megillah 9a 9b tadi, bahwa mereka waktu menerjemahkannya itu pakai pilihan katanya sama. Pilihan katanya sama. Jadi kalau misalnya contohnya kata I can do that, maka mereka akan menerjemahkan aku mampu melakukannya. Padahal kata can itu bisa mampu, bisa, dapat, sanggup. Tapi mereka semua sepakat menggunakan kata mampu, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu contohnya. Jadi pilihan kata atau diksinya sama persis, titik komanya sama persis. Dan ini dianggap menjadi suatu keajaiban, sehingga Septuaginta itu diakui terjemahannya sebagai terjemahan murni yang pertama kali ada. Karena kalau Targum tadi adalah terjemahan dengan midras, tapi Septuaginta ini dibuat murni hanya tulisan,
Ya, hanya langsung switch terjemahan. Nah, Septuaginta ini sebagai dasar kutipan dari semua perkataan Yesus dan para rasul dalam Perjanjian Baru. Kalau saudara lihat